saya berikan penjelasan dulu ya terkait dengan op-amp bagian integrator ya. Jadi di sini untuk yang integrator ini intinya adalah rangkaian yang nanti bisa digunakan salah satunya untuk implementasi proses integrasi atau pengintegralan. Kalau berbicara mengenai pengintegralan berarti integral itu kan seperti penjumlahan seharusnya gitu ya. Ada fungsi matematisnya gitu ya kalau misalkan berbicara integral. Jadi kalau mencari luasan atau yang lain-lainnya, nah ini ada fungsi integral yang digunakan. Nah, ada outputnya ini biasanya berupa integral dari input terhadap waktu. Nah, itu secara teori, tapi intinya di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa gitu ya, karena memang di sini adalah op-amp atau penguat ya. Nah, maka nanti outputnya pun akan berubah ya dari bentuk gelombangnya. Misalkan di sini bentuknya gelombang bisa bentuknya segitiga atau seterusnya. Nah, ini adalah bentuk rangkaian integrator sederhana. Ya, jadi di sini seperti yang kemarin ya, kaki 4, kaki 7, lalu kemudian untuk satu dayanya, kemudian di kaki sekian sama sekian, output di kaki 6, nah itu tetap. Ya, kemudian nanti inputan ini juga kita bisa lihat ada keterhubungan dengan ground. Ya, kemudian di sini juga ada resistor yang kemudian terhubung dengan kaki negatif yang kemudian nanti kita akan gunakan kapasitor dan resistor. Nanti saya saya berikan ininya ya proses pembuatannya. Nah, ini adalah fungsi matematisnya. Kenapa disebut integrator? Karena tadi ini ada fungsi matematis berupa integral. Ya. Nah, ini kalau misalkan kalian mau membuat kalau misalkan kalian lihat gitu ya, outputnya kan memang berupa output di osiloskop ya, bentuknya sinyal ya, sinyal bisa berupa sinusoidal gitu ya, segitiga dan lain-lain gitu ya. Nah, di sana kita lihat bahwa ini adalah integral dari tegangan inputan. Jadi kalau fungsi sekian, berarti tegangan output ini adalah integralnya. Nah, karena di sini ada komponen hambatan, resistansi sama kapasitansi. Nah, ini ada pembaginya, R kali C. Ya, kalau R kali C ini sebenarnya bisa disebut dengan impedansi ya. Impedansi itu berarti berhubungan dengan beban gitu ya. Ya mirip-mirip lah yang satuannya ohm gitu. Nah, ini ada frekuensinya karena tadi bentuknya kita pakai inputan berupa sinyal AC ya, dan sinyal AC itu pasti bentuknya sinusoidal gitu ya, bolak-balik sehingga di sana pasti ada frekuensi. Ya. Nah, hubungan antara frekuensi dengan R dengan C adalah 1/2 pi R kali C. Ya, sehingga nanti ketika diplotkan, nah ini bisa kalian menggunakan software MATLAB atau mungkin kalian bisa pakai Excel pun bisa sebenarnya ya untuk membuat fungsi dari si fungsi dari si frekuensi ini ya. Frekuensi kebalikan dari period 2πf sebenarnya ya. Nah, ini untuk output ideal ya, output ideal. Nah, kalau realnya kadang memang nggak sesuai gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan si rangkaian yang sekarang kita pakai gitu ya, kita pakai entah itu pakai EWB, terus pakai program simulasi yang sekarang kita pakai gitu ya, Proteus. Nah, itu semua dalam kondisi ideal. Ya, yang terkadang-kadang ya itu tadi nggak sesuai dengan kondisi realnya. Tapi secara umum trennya sama. Ya. Nah, seperti ini untuk integrator kalian bisa lihat gitu ya. Di sini kalau misalkan frekuensinya, misalkan inputannya bentuk sinyalnya seperti ini. Nah, biasanya untuk yang frekuensinya lebih kecil dari frekuensi kapasitansi gitu ya. Nah, maka nanti sinyal outputnya ini akan lebih besar. Dan sebaliknya gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau inputannya sinusoidal ya outputnya biasanya sinusoidal. Kalau segitiga maka outputnya segitiga ya. Nah, ini yang sinyal persegi gitu ya, outputnya juga akan seperti ini, persegi. Ya, seperti itu. Jadi ini kelihatan sih dari amplitudonya kecil dari FC, frekuensinya gitu ya, maka outputnya ini akan semakin tinggi amplitudenya. Tuh. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk membuat rangkaian percobaan untuk integrator.
ya. Nanti rangkaian percobaan integratornya ini yang dibuat, nanti saya akan jelaskan atau akan tunjukkan simulasi untuk yang rangkaian sederhananya. Yang atas tadi sebelumnya itu adalah rangkaian sederhananya, ya. Nah, apa yang nanti harus dilakukan? Nah, oke ya. Nah, ini op-amp osiloskop. Nanti kalian gunakan juga apa namanya? Function generator, ada resistor, ada kapasitor. Sini resistor ada R, ada R1. Kemudian ini ada apa namanya? Tegangan catunya di kaki 4 dan 7 seperti biasa ya sebesar 15 volt. Ada input, ada output. Ya. Kemudian yang lain-lainnya nanti terkait dengan langkah percobaan. Nah, seperti ini simple itu ya. Nanti silakan bisa gunakan nilai R, hambatan, kemudian R1 dan C ini ditentukan oleh asisten. Nah, nanti teman-teman langsung aja lihat di simulasinya, ikuti aja yang ada di simulasi ya, R-nya sama C-nya. Nanti saya langsung ini aja deh, langsung tentukan juga berapa R sama C-nya deh. Kemudian untuk generatornya, generator ini nanti kalian gunakan yang inputannya 1 volt peak to peak. Ya, untuk frekuensinya, nah ini nanti saya infokan sesuai dengan yang nanti saya akan simulasikan ya. Kemudian yang berikutnya untuk gelombang input dan outputnya nanti silakan ditulis di tabel di bawah ini. Sebentar, ada tabelnya nggak ya di sini? Oh, tidak ada. Berarti ikut tabel yang di atas tadi nggak ada tabel juga ya. Oke, kalau gitu berarti nanti tabel silakan disesuaikan aja. Intinya adalah kalian catat berapa sih amplitudonya, berapa fasanya. Ya, kemudian nanti frekuensinya tinggal diubah-ubah saja. Nanti diulangi dengan inputannya, gelombangnya diubah dari yang bentuknya sinusoidal jadi yang bentuknya segitiga atau persegi. Oke, gitu ya. Nah, ini saya oke, saya tunjukkan dulu di sini terkait dengan proses pembuatannya. Oke, sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, ini untuk mekanisme pembuatannya ya, teman-teman ya. Ini untuk yang rangkaian integrator yang sederhana ya. Nah, ini op-amp-nya yang digunakan seperti yang biasa. Nah, seperti ini. Nah, ini ya untuk inputannya, nih untuk amplitudenya, di settingannya sama saja nggak apa-apa, frekuensinya 50 Hz ya. Nah, ini IC-nya 741, lalu kemudian ini 10 kilo ohm ya, untuk hambatan yang di sebelah sini ya. Lalu ini ada osiloskop. Nah, ini ground-nya. Nah, ini silakan dihubungkan juga dengan apa namanya multimeter AC. Kemudian yang lain-lainnya.
Nah, ini untuk simulasinya. Jadi ini ini ya dijadikan satu. Jadi kelihatan input outputnya ya. Yang ini output, yang A, yang B nyambungnya ke input. Nah, kemudian ini kelihatan ya untuk penguatnya dari 0,07 saja inputannya jadi 8, sekian. Gitu. Ya, atau bisa juga kalau dari sini langsung. Nah, ini untuk pulse dari pulse generatornya bisa diubah-ubah ya jadi 0,1, disamakan saja nggak apa-apa. Nah, ini untuk inputannya bisa berupa outputnya segitiga juga ya, teman-teman ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nanti silakan disesuaikan gitu ya. Tadi R1-nya di sini apa namanya besarnya 1 kilo gitu ya. Kemudian ini 0,1 mikro gitu ya. Kemudian apa lagi tadi? Ada lagi yang belum jelas Kak, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk mengubah apa dari sinyalnya itu bagaimana ya, Bu? Menggunakan apa ya, Bu? Kan sinyal tadi ada 3 ya, Bu. Yang sinusoidal, segitiga, sama yang kotak, Bu. Itu cara ngubahnya gimana ya, Bu? Di ininya di apa kalau nggak salah ada di sininya, ada di. Tapi sementara kalian cukup yang satu aja mungkin ya, si sinusoidal saja dulu ya. Nah, ini nih ada kotak sinusoidal dan lain-lainnya. Kalau di bagian osiloskopnya, kalau dicek ada nggak bentuk ininya, bentuk sinyal di karakteristik di karakter di apa di osiloskop? Seingat saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Nanti saya cek kembali ya kalau misalkan untuk yang untuk setting awalnya memang dia hanya di bentuknya si sinusoidal ya. Kalau realnya itu biasanya sudah ada tombolnya sendiri sebenarnya. Kalau di realnya ada tombol sendiri untuk masing-masing sinyal, entah itu kotak, entah itu sinusoidal atau segitiga, itu tinggal diklik aja kotak. Nah, kalau yang di sini nanti saya cek kembali ya apakah ada, tapi untuk yang pertama yang terpenting adalah terkait dengan yang sinusoidalnya dulu aja. Kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah, cukup yang sinusoidalnya aja dulu. Gitu. Gimana? Belum dibayar, Baik, Kak. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, kayak gitu dulu ya. Jadi yang apa untuk yang osiloskop di simulasi ini sinusoidal dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau misalkan kalian gunakan osiloskop yang realnya itu nanti ada tombolnya sendiri gitu ya, khusus untuk kita pakai sinusoidal kah, kemudian segitiga kah atau kotak kah. Nah, kemudian untuk kapasitansi sama resistansi tadi kan bentuknya nanti yang dibuat. Ini nanti kalian simulasikan terlebih dahulu yang ini. Kemudian nanti juga satu lagi kalian coba untuk yang ini. Ya, buat yang ini. Nggak perlu apa namanya? Kalian nggak perlu diubah frekuensinya berbeda-beda, cukup buat ini aja lah ya. Karena nanti akan panjang banget, repot gitu ya. Yang terpenting adalah kalian coba setting R-nya, R1-nya, kemudian C-nya. C-nya tadi samakan, kemudian R1-nya kalian buat apa namanya? Kalau yang tadi kan dibuat berapa? Kalau yang tadi 1 kilo ya, 1 kilo ohm ya. Nah, kalau yang ini nanti coba kalian buat yang R1-nya, karena memang nggak ditentukan, ini coba kalian setting 5 kilo. Ya, jadi ini 1 kilo, kemudian ini 5 kilo. Lalu nanti perhatikan outputnya seperti apa. Kalau kalian mau apa namanya diatur frekuensinya, jadi kalian ubah di sinyal generatornya itu boleh untuk melihat apa namanya untuk melihat perbedaan sinyalnya aja sih pada intinya. Ya, kira-kira pengaruh frekuensi terhadap sinyal apa sih? Itu sih sebenarnya. Kemudian pengaruh hambatan sama si kapasitor ini apa sih gitu terhadap si keluaran output sinyal. Jadi intinya sih itu. Jadi kalau kalian sudah tahu polanya, ya udah berarti nanti tinggal disimpulkan aja ternyata semakin besar frekuensi seperti apa, semakin kecil frekuensi seperti apa. Karena di sini kan disebutkan ya, kalau misalkan frekuensi yang kalian buat lebih kecil dari frekuensi kapasitansi ini yang ini ya,
1 dikali 2Pi dikali R1 dikali C, nilai kapasitor yang kalian pakai. Jadi kalau frekuensi yang kalian setting di sinyal generator lebih kecil, maka sinyalnya ini seperti ini. Kalau lebih besar, nah ini cenderungnya sama. Gitu. Ya, jadi sebenarnya arahannya adalah kalau misalkan mau memperbesar berarti gimana caranya frekuensi yang digunakan ini lebih kecil dari frekuensi kapasitansi dari si rangkaian kalian gitu. Intinya sih itu. Ya. Kemudian ini 2Pi R1, di sini 2Pi R-nya R yang ini. Ya. Bukan yang satu lagi. Kalau ini nanti kalian bisa coba saja. Ini ada rangkaian untuk integrator lainnya gitu ya dengan penambahan hambatan di sini. Kira-kira pengaruhnya apa sih ke si rangkaian keluaran dari si osiloskop? Intinya sih itu. Nggak perlu secara detail kalian jelaskan nilai-nilainya, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu trennya aja gitu. Dengan adanya resistansi ini kira-kira outputnya seperti apa dengan diperbesar nilai misalkan R-nya ini atau frekuensinya diperbesar atau diperkecil, kira-kira pengaruhnya ke ke outputnya gitu ya, ke outputnya ini seperti apa. Tadi kan sudah ada multimeter ya yang khusus AC, nanti kebaca tuh tegangannya berapa langsung, tegangan penguatnya. Makin besarkah atau makin kecilkah atau mungkin sama gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang perlu dijelaskan yang tadi sudah saya buat contohnya itu bisa nanti dibuat, nanti saya share juga recordnya. Nah nanti kalian coba sendiri, kemudian nanti bisa bisa dicoba lalu nanti sambil dijelaskan kira-kira pengaruhnya apa sih dengan penambahan hambatan, dengan adanya hambatan, kemudian pengaruh frekuensi seperti apa. Nah itu kira-kira seperti apa. Jadi nggak perlu banyak-banyak, cukup misalkan 2-3 frekuensi yang kalian variasikan. Nah, kira-kira berpengaruh nggak ke output dari si rangkaian? Gitu ya. Oke, gitu sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk sementara yang terpenting adalah output yang sinusoidalnya. Ya, sambil nanti kalian bisa cek juga output untuk yang nanti segitiga dan lain-lainnya. Kalau misalkan bisa boleh dimasukkan. Kalau nggak ada ya udah nggak masalah. Nggak ada, teman-teman silakan. Nggak ada nih, berarti aman ya? Oke ya, oke. Kalau nggak ada berarti nanti kita ketemu lagi. Nanti saya share ya recordnya. Oke, cukup gimana teman-teman? Mungkin cukup, Bu. Oke, cukup ya. Oke, baik. Kalau sudah, berarti nanti saya share recordnya. Ingatkan saya untuk share recordnya. Untuk berikutnya nanti kita ketemu lagi pekan depan. Oke, terima kasih. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih. kasih.